Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, Buya sering melihat, terlebih di zaman sekarang ini begitu, orang-orang kalau diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kelihatannya shock, begitu kelihatannya stres, Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Saking stresnya, dia begitu gelisah dengan penyakit yang dialaminya. Begitu sering periksa darah, periksa gula darah, periksa asam urat, periksa lambung, jantung, paru-paru, liver, dan lain sebagainya. Pernah Buya mengantar yang sakit ke rumah sakit, dan begitu ngantrinya orang-orang di sana hanya sekedar check up. Bukan tidak boleh, perlu check up itu, tetapi kalau sudah israf, berlebih, itu yang tidak boleh. Sampai-sampai ada doanya dari orang-orang yang muttaqin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wastabis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surat Ali Imran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Kegelisahan sampai stres, memikirkan penyakit yang ada dalam diri kita, sampai ujung-ujungnya kurang tidur, memikirkan penyakit itu. Tidak tenang rasanya jika belum diperiksa darah, diperiksa gula darah, sampai membeli alatnya,
untuk pemeriksaan itu. Ada juga yang lebih parah, cari obat-obat alternatif yang belum diuji kebenarannya. Karena alternatif itu ada dua, alternatif yang sudah teruji dan alternatif yang abal-abal. Wah, bagaimana begitu sangat serampangan, begitu sangat tidak disiplin mencari obat-obat alternatif yang kadang-kadang dikonsumsi dengan berlebih, ujung-ujungnya menambah penyakit baru. Ada yang lebih parah, atas informasi orang-orang yang jauh dari Allah, untuk mengkonsumsi obat yang justru diharamkan oleh ajaran Islam. Darah ular, daging ular, dan macam-macam. Haram yang lain. Hal ini menjadi sangat menyedihkan bagi Buya. Hal ini sebetulnya tidak usah terjadi kalau kita tahu tata cara menghadapi penyakit yang nanti akan Buya sampaikan sebagai solusi dari permasalahan ini. Ada juga yang datang sampai ke dukun, nanya ini, nanya itu, ajian ini, ajian itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Begitulah orang yang sangat ketakutan menghadapi satu hal, dalam hal ini adalah menghadapi penyakit. Sampai hal-hal yang haram dilakukan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2 berfirman, atau di dalam menyangkut tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Begitu. Hei manusia, makanlah yang ada di bumi, yang halal dan yang baik. Begitu. Kenapa sampai kita istilahnya itu mencari obat-obat yang haram, atau kelakuan kita yang diharamkan Allah, datang ke dukun. Ada juga yang sampai marah-marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata yang bukan-bukan, menggerutu. Astagfirullahaladzim. Dengan perilaku ini justru menjadikan bertambah penyakit kita ini. Dan saudara-saudara mesti tahu fungsi obat itu. Obat itu secara umum bukan mengusir penyakit, tetapi memperkuat organ kita, sehingga penyakit yang menyerangnya ke organ kita ini tidak bisa menyerang, tidak terasa, karena memang organ kita sudah kebal dengan obat itu, kira-kira begitu. Dengan kata lain, jika pengaruh obat itu sudah habis, maka akan terasa lagi penyakit itu. Ini untuk menghindari orang-orang yang
begitu sangat banyak mengkonsumsi obat. Bahkan sampai-sampai tidak memperhatikan resep dokter, obat-obat yang ada di warung, di kios. Ya. Bagaimana dikonsumsi dengan semena-mena atas dasar ingin cepat sembuh. Padahal yang menyembuhkan bukan obat, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga tidak sedikit orang-orang yang mengagung-agungkan dokter. Setelah penyakitnya sembuh, padahal dokter bukan menyembuhkan tapi mengobati. Wah, kalau tidak ada dokter ini, tidak ada dokter itu, habislah saya. Luar biasa itu dokter, mantap obat-obatnya. Itu ucapan-ucapan kemusyrikan. Dan begitu banyak lagi kasus-kasus yang lain berkenaan dengan perilaku orang yang sakit. Baik, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan solusi. Yang pertama berada dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Shadaqallahul adzim. Inilah kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, dan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau berkata, jika aku sakit, fahuwa yashfin, maka Allah lah yang menyembuhkan. Jadi solusi pertama, jika kita sakit, dengan kata lain ada dalam diri kita penyakit begitu, harus diyakini penyakit itu datangnya dari Allah dalam pengertian ujian, dan Allah juga yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, begitu kata Nabi Ibrahim, maka Allah lah yang menyembuhkan. Itu dulu yang mesti dipegang oleh kita. Oh, kita sakit, Allah yang ngasih, dan Allah yang menyembuhkan. Allah lah yang menyembuhkan. Adapun berobat itu termasuk ikhtiar. Syariat sebetulnya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Para pendengar dimanapun Anda berada, berbicara tentang penyakit atau rasa sakit yang ada dalam diri kita, itu sebetulnya bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diuji oleh Allah, itu dalam pengertian kita disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan sabda baginda Rasul di dalam hadis riwayat Tabrani. Begini sabda baginda Rasul, idza ahabballahu qauman, begitu, ibtalahum. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, rawahu Tabrani. Jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji kaum itu. Kita kan bagian daripada suatu kaum. Dengan pengertian jika kita diuji atau kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menguji kita. Itu dulu. Oh, Allah ngasih penyakit kepada aku, ini adalah ujian bagiku. Berarti Allah menyayangi aku. Terima saja. Kecuali memang dalam hal ini, sebelum Buya melanjutkan pembahasan berikutnya tentang solusi menghadapi penyakit,
Perlu juga Buya sampaikan bahwa asbab penyakit itu terbagi dua. Asbab penyakit itu, pertama sebagai qadarullah, takdir Allah, memang kita mesti sakit sebagai ciri kita ini makhluk bukan khalik. Makhluk itu dhaif, lemah, tidak seperti Allah yang kuat dan maha kuat tentu. Kita terima dan kita ucapkan alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Engkau memberikan penyakit kepadaku dan aku akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar kita. Dan yang keduanya penyakit, asbab penyakit yang karena perbuatan kita. Nah ini perlu digarisbawahi. Ya. Penyakit yang disebabkan karena perbuatan kita. Apa Buya maksudnya? Ya karena kita kurang tidur, begadang terus, gitu. Minum kopi yang terus-terusan, begadang, akhirnya sakit. Ya memang ujung-ujungnya diizinkan oleh Allah, tetapi asbabnya perbuatan kita. Ada yang juga merokok, begitu sangat luar biasa merokoknya, aduh, sampai berapa bungkus satu hari, parunya kena. Itu asbab itu. Ada juga yang mengkonsumsi makanan dengan pedas yang luar biasa, atau makanan-makanan yang lain yang memang bisa menjadikan kita sakit. Nah kalau menghadapi penyakit seperti ini, asbab ini, bukan alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Paling tidak 3 kali astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya sudah berdosa kepadamu. Berlebihan saya mengkonsumsi makanan itu sehingga aku sakit. Saya telah berlebihan ya Allah mengkonsumsi ini sehingga aku sakit. Itu yang Buya sampaikan dulu sebelum kepada solusi yang lain. Baik, kita sadar gitu, bahwa penyakit itu ujian daripada Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum bagi orang-orang yang beriman, yang menjaga istilahnya itu asbab-asbab yang bukan dari takdirnya. Kecuali kalau memang penyakit-penyakit yang disebabkan sendiri, kita awali dengan istighfar, kira-kira begitu. Tapi tetap kita memohon pertolongan untuk disembuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berputus asa. Karena orang yang berputus asa itu ada sifat orang-orang kafir. Begitu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Yusuf. Jangan putus asa kita. Beristighfar dan kita berobat. Para pendengar dimanapun Anda berada, baginda Rasul juga menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi, begini sabda Rasul, inna azimal jazai ma'a azimil balai. Itu dulu. Inna azimal jazai ma'a azimil balai. Begitu sabda Rasul, sesungguhnya besarnya pahala dari Allah bersamaan dengan besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini jelas akan menenangkan kita dalam hal ini. Kita dikasih penyakit yang berat, berbeda dengan penyakit yang lain. Penyakit orang lain berat, kanker misalnya, tumor ganas misalnya. Penyakit-penyakit yang beda lah. Misalkan tentang terjadinya istilahnya itu masalah di otak misalnya. Jangan lupakan hadis ini. Inna azimal jazai ma'a azimil balai. Sesungguhnya besarnya pahala bagi seseorang yang sakit, yang diuji,
bersamaan dengan besarnya juga ujian itu. Jadi pada saat kita mendapatkan ujian yang berat, Allah kasih ujian dengan penyakit yang berat, kanker, tumor ganas, paru-paru akut misalkan, atau ada perawasan di otak, maka kita sadar, oh, Engkau kasih aku penyakit yang besar ya Allah. Mudah-mudahan pahala aku juga besar menghadapi ujian ini. Begitu ucapan orang-orang yang soleh. Tidak sok, tidak stres. Ya. Tidak kita dengan serta-merta sana kesini cari obat bahkan yang haram, datang ke dukun, tidak. Tenang menghadapinya. Oh ya Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dan jika Allah menyenangi suatu kaum, termasuk menyenangi seseorang, maka diuji aku ini. Oh ya Allah, besarnya penyakit yang aku hadapi, sebagaimana sabda Rasul, berbanding lurus dengan besarnya pahala bagiku. Hadapi dengan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Begitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian juga dilanjutkan dalam surat Luqman, wasbir ala ma asabak, inna zalika min azbil umur. Bersabarlah dengan apa yang menimpa kepadamu, ujian yang menimpa kepadamu. Inna zalika min azbil umur. Sesungguhnya kesabaran itu suatu hal yang luar biasa kalau orang bisa melakukan kesabaran. Tenang. Tapi pasti. Ya. Tidak usah kita kaget, sok. Wah, sampai memeriksa tensi darah tiap hari, sehari berapa kali. Akhirnya jantung kita berdebar-debar gara-gara itu. Jadi kita ingin sembuh dari penyakit itu, justru kelakuan itu menjadikan bertambahnya penyakit itu. Kemudian wa innallaha, begitu sabda Rasul. Idza ahabballahu idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai suatu kaum dengan menguji. Faman rodiya falahu ridho. Ya. Faman sakhata falahu sukhtu. Waduh, luar biasa nih hadis. Faman rodiya, jika orang yang diuji dengan sakit itu ridho, falahu ridho, maka Allah ridho. Allah akan ngasih pahala yang besar. Tetapi sebaliknya faman sakhata falahu sukhtu, apabila dia justru geram, marah-marah begitu, memaki-maki, suuzon, berburuk sangka kepada Allah, falahu sukhtu, Allah akan memberikan kemurkaannya kepada orang. Nah, ini solusi dari baginda Rasul. Beliau menyampaikan, sabar, tenang, hadapi, berobat dengan benar, bentuk ikhtiar. Karena yang nama sabar itu yang tadi disebutkan oleh Buya innallaha ma'as-sabirin atau wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi umur. Sabar itu bukan berdiam diri. Kita sudah paham betul makna sabar itu. Berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, dan ujung-ujungnya tawakal. Tawakal kepada Allah subhanahu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah sangat menyenangi orang-orang yang bertawakal. Bertawakal, berserah diri, pasrah. Kita berikhtiar terus. Nah, ini menyangkut berkenaan dengan kesabaran kita menghadapi ujian ini. Rasa sakit, berobat dengan baik, tenang menghadapi. Gak usah kita sok, akhirnya stres. Menyangkut tentang penyakit ini. Bahkan di hadis lain, baginda Rasul bersabda,
Barang siapa, ya seorang muslim, dia menghadapi ujian, wa ma min muslimin, begitu, yusibuhu ada, menimpa kepadanya ujian. Tidak ada seorang muslim pun apabila dikasih ujian, kemudian orang itu misalkan ujiannya adalah maradun, ujian sakit, wa masiwah atau ujian yang lain. Pembahasan ini juga Buya mengarah kepada sakit. Buya maksudkan hadis ini adalah dilihat sebagai rasa sakit, ujian sakit. Illa hotallahu sayyati, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa orang itu. Kama tahutu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Allahu Akbar. Pada saat kita ditimpa sakit, langsung, ya Allah, saya terima sakit ini. Karena memang dari Allah, Engkaulah yang memberikan penyakit. Dengan izin-Mu penyakit ini menimpa saya. Dan Engkau juga yang menyembuhkan. Ya Allah, aku sadar selama ini aku banyak melanggar aturan-Mu. Yang dilarang aku laksanakan, yang diperintah aku tidak melaksanakan. Aku ini banyak dosa, ya Allah, yang kecil, yang besar, ya Allah. Mudah-mudahan penyakit ini menjadi kiparat bagi dosa-dosaku itu. Illa, ya, hatallahu sayyati, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa itu. Tidakkah kita ingin dihapus dosa-dosa kita? Sehingga pada saat kita pulang kepada Allah, di akhirat kala kita selamat dan mendapatkan surga Jannatul Naim. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima dengan sabar. Sadarilah kita banyak dosa selama ini. Mungkin penyakit ini yang justru akan menghabiskan dosa-dosa kita. Kalau kita sabar, tidak menggerutu, tidak stres, tidak murka, tidak berobat yang serampangan, bahkan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia. Adhibil ba'sa, ya Allah, adhibil ba'sa. Ambillah penyakit dariku, ya Allah, ambil. Ishmi, ya Allah, sembuhkan, Allah, aku disembuhkan. Ishmi, ya Allah, anta syafi, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. La syifa, tidak ada kesembuhan. Ila syifa'uka, kecuali penyembuhan darimu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ishfi, ya Allah, anta syafi, la syifa illa syifa'uka. Syifa'an la yughadiru saqama. Penyembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Terus kita berdoa. Beribadah kita terus sebisa kita. Kalau tidak bisa berdiri, sholat kita duduk. Duduk juga tidak bisa berbaring. Berbaring juga susah gerak-gerakannya, dengan isyarat saja. Sampai begitu Allah memberikan bimbingan kepada kita. Tetap kita jangan jauh dari Allah. Pada saat kita memang ditakdirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pendengar, berkenaan dengan ujian sakit yang menimpa kepada kita. Perlihatkanlah kita orang muslim. Seorang muslim itu tidak stres, tidak shock menghadapi ujian. Hadapi dengan kesabaran. Berobatlah dengan baik, teratur. Bahkan ya, orang-orang muslim itu pada saat ditimpa penyakit langsung, dosa apa ya Allah yang aku perbuat selama ini? Oh, ternyata ya Allah,
Selama ini aku mengkonsumsi gula berlebihan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Setelah ini saya akan mengurangi gula. Ya Allah, dosa apa selama ini sehingga saya penyakit ini? Tensi misalnya. Melihatkan ya Allah, ingatkan saya. Oh ya Allah, terima kasih. Aku sudah diingatkan. Ternyata selama ini, minggu-minggu ini aku terlalu banyak makan yang asin-asin. Kita tahu kan, yang asin-asin itu mengentalkan darah. Makin kental darah, kita tensi tinggi. Gula juga sama, apalagi gula buatan. Dalam pengertian dibuat, diracik, bukan gula yang berasal dari buah-buahan misalkan. Gula yang sifatnya alami, itu tidak terlalu berbahaya. Oh, apa ya Allah, kenapa aku sakit ini? Oh, selama ini aku selalu menahan-nahan mau buang air kecil, menahan buang air besar, sehingga bermasalah, menyangkut ekspresi saya misalkan. Begitu seorang muslim itu. Kemudian introspeksi kan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini termasuk ayat muhasabah, introspeksi diri sebetulnya. Ya Allah, perasaan makanan saya diatur. Gula saya, garam saya, asin saya, pedas saya sudah diatur. Tetapi kenapa ya? Para pendengar masih paham bahwa yang menyebabkan penyakit itu bukan saja yang sifatnya zohiriyah, tetapi justru yang sifatnya ruhiyah, penyebab utama sakit kita. Apa itu? Sifat ujub dalam diri kita, sifat takabur dalam diri kita, sifat kikir bakhil dalam diri kita. Ujub, riya, sum'ah, namimah, hubbu dunia. Itu semuanya penyakit batin. Hasud, iri, dengki. Selama ada dalam diri kita sifat-sifat itu, meskipun kita menjaga makanan, minuman, dan sebagainya, maka tetap penyakit akan mengancik dalam diri kita. Hindari sifat-sifat itu. Hidup ini harus happy. Ya, tidak selalu bersedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu penyakit-penyakit yang baginda Rasul memohon kepada Allah dihindari dari 8 penyakit itu. Tentu saja terakhir yang beliau sampaikan solusi. Ya, olahraga. Olahraga apa saja? Bolehlah Buya sampaikan 3 saja untuk ceramah ini. Olahraga yang sifatnya fisik, melatih tangan, melatih kaki, melatih badan, melatih kepala. Sendi-sendi kita itu dilenturkan, kira-kira begitu, sehingga kuat otot kita. Olahraga yang cukup. Yang keduanya yang sebut olahraga hati ini. Hindarkan penyakit-penyakit yang merongrong hati kita. Sebelumnya Bu sudah bahas tentang penyakit ujub, riya, takabur. Ada yang sifatnya penyakit ini maksudnya untuk olahraga hati. Apa Bu ya olahraga hati itu? Banyaklah merasakan penderitaan orang lain. Kasihan anak yatim. Tidak ada orang tuanya, ayahnya terutama. Gimana makannya? Hati kita olahraga. Akan saya beri. Kasihan tetangga kita.
Begitu kekurangan ekonomi, kita bantu. Itu olahraga hati. Dan yang ketiga, olahraga akal kita, pemikiran. Jangan pernah kita berpikir yang macam-macam tentang hidup kita ini. Berpikirlah yang sehat, berpikirlah yang normal. Jangan terbawa arus pemikiran-pemikiran orang-orang fasik. Normal saja kita berpikir. Berpikir sehat. Positive thinking. Itulah para pendengar, dimanapun Anda berada. Buya sudah menyampaikan solusi. Ya, sehat selalu. Memohon kepada Allah kesehatan. Kalau solusi yang tadi Buya sampaikan dijalani, coba dirasakan, kita akan menjadi orang yang sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan para pendengar kita ini menjadi insan yang sehat, afiat, panjang umur, dan ahli ibadah. Untuk apa kita panjang umur dan sehat afiat tetapi tidak pernah beribadah kepada Allah? Sabda Rasul, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Dan sebaliknya, seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Demikian para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.